Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Yulandari, kelas 12 IPA 6, nomor absen 16, akan mempresentasikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan. Periode ini berlangsung dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial, menggunakan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Terdiri atas 12 departemen dan 8 wilayah provinsi. Dikeluarkan 3 buah maklumat pemerintahan pada tanggal 14 November 1945 pada masa revolusi kemerdekaan. Maklumat pemerintahan. Pada periode ini Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Gerakan separatis yang terjadi pada masa revolusi, diantaranya 1. Pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat. Periode ini berlangsung dari tanggal 21 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat, pemerintahan Indonesia berbentuk republik dengan seorang presiden yaitu Insinyur Soekarno dan sistem pemerintahannya adalah parlementer serta menjalankan pemerintahannya dengan UUD 1950. Negara Republik Indonesia Serikat hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Pemberontakan yang terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat diantaranya 1. Gerakan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Andil Aziz tahun 1950 di Makassar. Dan 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang ketiga, demokrasi liberal. Periode ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia berbentuk negara kesatuan yang dipegang oleh pemerintahan pusat. Bentuk negaranya merupakan republik dengan kepala negara, seorang presiden dan wakil presiden, dan sistem pemerintahannya adalah parlementer dengan kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Masa demokrasi liberal menjalankan pemerintahan dengan UUD 1950. Hal yang menyebabkan negara menjadi kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun UUD baru. Kondisi tersebut mendorong Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembubaran Konstituante, 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUD 1950. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPA sementara. Gerakan separatis yang terjadi pada masa liberal. 1. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. 2. Pemberontakan Permesta, Pemerintahan Revolusioner RI atau Perjuangan Rakyat Semesta, PRII atau Permesta. Yang keempat adalah masa pemerintahan Orde Lama. Periode ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Masa pemerintahan Orde Lama menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Walaupun pada masa ini menggunakan UUD 1945, tetapi banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Di antaranya yaitu 1. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR GR. 2. Membentuk MPRS. 3. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.
4. Membentuk Front Nasional. 5. Pancasila diperas menjadi 3 unsur yaitu Trisila dan diperas lagi menjadi 1 unsur menjadi Ekasila atau yang disebut Nasakom. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI yang memakan korban 7 orang perwira TNI AD. Yang kelima, masa pemerintahan Orde Baru. Periode ini berlangsung dari 11 Maret 1966 sampai 2 Mei 1998. Masa pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto demi membangun kembali pemerintahan dengan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa ini yaitu presidensial. Kelebihan masa Orde Baru. 1. Perkembangan pendapatan per kapita. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana atau KB. 4. Suksesnya memerangi buta huruf. Kelemahan masa Orde Baru. 1. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945. 2. Kekuasaan berada pada tangan lembaga eksekutif. 3. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga memberikan peluang terjadi praktik KKN dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, masa pemerintahan reformasi. Periode ini berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, maka dari itu disusun pemerintahan yang berdasar pada konstitusi. Ciri negaranya adalah 1. Adanya pembatasan kekuasaan. 2. Jaminan HAM. Pada masa reformasi, Indonesia melakukan perubahan amandemen pada UUD 1945 sebanyak 4 kali.